Ya, yang sehat-sehat, yang udah merasa fit, kuat, boleh buka masker. Tapi kalau yang lagi batuk-batuk, ya bolehlah maskernya dipakai. Ya, karena kan awal dia tulang awak karena pakai masker, ya kan, masih nanya-nanya juga, oh udah tulang niba ya gitu kan. Iya. Ya, itu saja. Ya, Amang Ina, ya, Aka Hula-Hula, terima kasih sudah datang. Ini ada satu lagi nih, ini pernah dengar ini, ya, kalau apa, eh, Bang Agus, Amang Agus, Pamonangan suka teriak-teriak pakai yel-yel. Nah, ada yel-yelnya, ya. Jadi nanti kalau aku teriak Agus Pamonangan Sosperda, Amang Inang tinggal sambung mantap ba, ya, mantap ba. Iya, iya. Ada ditegasin Mbak. Agus Pamonangan Sosperda, mantap ba. Orang gogo. Agus Pamonangan Sosperda, mantap ba. Agus Pamonangan Sosperda, mantap ba. Oke, mantap. Kita sedang serahkan kepada kita. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Agus Pamonangan. Masih ingat yel-yelnya Ibu? Kasih. Agus Pamonangan Sosperda? Mantap Pak. Agus Pamonangan Sosperda? Mantap Pak. Sebelum pemaparan materi dari para narasumber, kita sambutan dulu dari Bapak Hadnan Situmorang dari Paljaya. Waktu dan tempat Bapak. Mungkin Pak Lurah, ini komunitas saya. Mungkin tulang dan tulang saya. Mari jadi. Tadi kita dengar Tabegi Erlimba. Aduh, Erlimba bukan. Kalian sebelumnya saya perkenalkan, saya Hadman Situmorang. Kebetulan dipercaya mengopak kerja di Perum dan Paljaya. Jadi kebetulan itu pula materi kita. Jadi sebetulnya materi kita hanya perubahan peraturan untuk menetapkan Perumda Paljaya. Tadinya PD Paljaya, saat ini jadi Perumda Paljaya, Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Terus air limbah ini mengulai kita, maka tulakku berbengkel. Mungkin orang ibaratkan asing. Nalaho pemasuk kota di sudut. Cukup sampai di sana, tahu mama. Tulang leku. Mungkin ada bapak udaku. Tahu. Kita keluarkan dalam bentuk fesis kotoran. Kalau di kampung kita mungkin di Tasimulungun, Mosir, itu cukup. Di belakang rumah kita gali cukup. Selesai urusan. Jakarta begitu padat, apa ya kak cukup? Tidak. Kawan-kawan dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan menyebutkan dari sumber air kita ke tempat pembuangan air limbah kita minimal 10 meter. Tahu nggak kita kenapa 10 meter? Taboga dong, puasa 10 meter ini. Taboga dong, puasa 10 meter. 10 meter karena bakteri yang terkandung dalam kotoran tai guguna sadari 10 meter merdana. Kemampuan hidup dia 2 hari, 3 hari. Berarti kalau 3 hari kali 3 meter, 9 meter. Dia mati. Makanya ditentukan 10 meter. Safety kita adalah tinggal 1 meter. Sedang sahat tu kotoran bakteri di sumber air kita itu. Sehingga kita tapi apa iya Jakarta WC-nya di sebelah kiri, sumber air kita di sebelah kanan, dan kita tidak tahu
WC tetangga kita, apakah di dekat sumber air kita? Nggak tahu kita. Boro-boro kita tahu. Sumurnya pun nggak kita tahu di mana. Bola kalah kita, tetangga tak masih berdingan. Oh, ngaji dulu ke WC bubur dong. Tapi kalau bukan orang, kita agak sungkan saya kira. Kita menanyakan itu. Dan sangat sensitif karena WC. Lalu apa yang terjadi? Saya kira kita tidak diajari, tidak diberitahu orang, walau suku daina di rumah untuk minum pakai hadena. Aku lah, walau tulang ketua. Aku atau langsung dari sumur dari pam. Aku walau tulang pakai hadena minum. Aku air mineral minum mate, karena pemurus sudah kuat air mineral. Siapa yang ngajari? Apa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Badan kita yang mengajari kita dan pikiran kita bahwa air tanah sudah tidak sehat untuk kita minum. Dari kampung kita nggak percaya, tidak percaya. Badan naluri kita yang mengajari kita sudah tidak layak kita minum. Akhir-akhir ini toh, kalau 20 tahun kemarin, 10 tahun kemarin enggak, berenang kali berani, yes. Sekarang sama pengen tulangku gimana udah kusinak ini wis jual marang tabodo be 3 meter satu nek. Kita tidak tahu. Untuk itulah lahir pemerintah termasuk Sudin Timur SDA sumber daya air untuk mengurus ini salah satu. Tadi beliau mengucapkan Spalde. Spalde itu apa? Spalde singkatan di sistem pengelolaan air limbah domestik. Mengolah, nggak ada membayar parah. Air limbah domestik. Air limbah domestik itu apa? Amang itu orang air limbah domestik. Ada 2 limbah domestik ini. Pertama ada yang kita store setiap pagi. Rata-rata jam 6, jam 7 kita store. Kita ke kloset. Itu perluaran black water ini. Tapi setabi ada tulang kotoran tai itu. Black water. Kedua apa? Bekas cucian. Kalau tulang manusia jago, langsung ke maju coba itu, langsung ke goti. Kalau laku tam manusia piring, jago langsung ke goti. Sudah semuanya kadang. Gabur dirajai. Lah ini masalah. Ini badoi. Ini termasuk salah satu limbah domestik. Itu grey water. Nah kadang kalau kotoran tai black water boleh grey water. Awak tuh benar parah. Pas parah abang situ orang. Ada deterjen di sana. Coba kita lihat got kita. Ada bekas lemak di sana, paling piring apalagi malang kita buih tamak. Dar, ibu tuh. Ada lemak, ada mie, ada deterjen. Nah, mari kita lihat kali got kita. Semua seperti kopi, coklat. Itu karena limbah grey water. Kalau black rata-rata sih kita tampung tangki septic. Tapi tadi Pak Agus Samurangan menyebutkan sampai 30 tahun, 20 tahun lah. 20 tahun, 30 tahun tiap pagi kita nyetor. Satu rumah misalnya ada 5, 3 orang. Kok nggak perlu kemana? Setiap yang ketulakku mata ke tetangga. Sudah kita kirim ke tetangga kita juga sudah mengirim ke kita. Aku gosok deh, tunggu kita tipot saya. Betul. Karena dari BLH menyebutkan 99,9%
air sumur dangkal DKI Jakarta telah tercemar baku kulit. Berarti mata gosok. Udah kita gosok kaki kita itu. Jadi kita gosok. Makanya Spalde, sistem pengolahan air limbah domestik yang diolah bukan hanya dari kotoran dan toilet, bukan hanya dari black water, tapi dua-duanya disambut ke IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengelolaan air limbah. IPAL dulu sulit. Buat kita jadi kering. Nang ada pun nyamuk malaria, nang ada pun DBD, dengan kuring putih. Makanya pengelolaan air limbah menjadi salah satu program pemerintah untuk menuntaskan kesejahteraan masyarakat Jakarta, meningkatkan kesehatannya. Terima kasih Pak Hamurangan, Pak Agus Hamurangan. Ini saya diundang beliau ini sudah 3 kali untuk sosialisasi. Pertama di Kelurahan Cikoko, ketiga di Pademangan, ini keempat. Dan semuanya bertema lingkungan. Makasih Pak Hamurangan. Boleh sungguh kita, hal kita. Mungkin setelah ini boleh dong tank kita minimal disedot 3 tak sekali dalam 3 tahun, sehari per 7 tahun. Boleh dihubungan tinggal ke nomor Paljaya. Jadi gini, banyak kasus, mudah-mudahan di antara kita, tapi kalau ada pun di antara kita, jangan sakit hati, dan ini terapkan ke anak buah masing-masing. Jangan sakit hati, dan ini terapkan ke anak buah masing-masing. Kalau ada di antara kita tulangan pelaku pengusaha sedot tinja, karena kebanyakan penipuan di sana, menipu masyarakat, menipu tulang, disedot, dibuang ke got, itu nipu. Tapi yang paling parah, halo Pak Situhalang, halo, bisa sedot rumah saya Pak? Bisa. Berapa harganya? 300-400 ribu. Tapi begitu situ orang sampai di rumah, oh, jarak dari mobil ke rumah ibu 75 meter, bayarnya beda. Tadi nggak dibilangi berapa tambahnya Pak Situhalang? 700 ribu. Masa dia? Masa juta? Pertama tadi 300 ribu, yang kedua setelah nyampe si penyedia jasa sedot tambah 700 ribu, karena jarak tadi jauh. Itu modus pertama penipuannya. Kedua, begitu dibuka tangki septik, itu pasti di atas itu kental, seolah-olah batu, nggak air dilihat-lihat, lumpur. Aduh Bo, loh kenapa Pak? Udah mengeras, sudah mengeras, sudah susah ini sudah. Terus gimana? Harus diecekkan. Tambah lagi bayar 500 ribu. Ngetar desa, nang gue atak natulang 10 ribu, nang gue gak berek mulai, laporan ku 10 ribu. Nggak bisa. Begitu disebut 500 langsung jadi apa? 1.500.000 cedekkan. Kalau Paljaya nggak seperti itu, taksoni itu aku boleh dok Paljaya, boleh dok semua orang. 230 anak tulang, 230 bayar kamu nak, mau 1 kilometer bicara nih, 230. Karena kita memang adalah perwakilan Pemprov. Perumda Paljaya itu adalah salah satu badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang menangani pengelolaan air limbah. Bolo di daerah selatanan, Setiabudi Tebet, Tamar tangki septik berisi. Tangarong tangki septik. Di sana itu sudah Spalde, sistem pengelolaan air limbah terpusat. Tuh gimana itu? Aman, beri. Apa itu Spalde itu? Sipelnya kebalikan di PAM. Bolo PAM mengalir huta air bersih, Bolo Spalde mengalirkan air kotor, seluruh air kotor dari rumah ke tempat kita.
dari black atau berita itu sudah dialirkan melalui pipa. Sa toilet dialirkan melalui pipa, sa kamar mandi dialirkan melalui pipa, sa kitchen set dialirkan melalui pipa. Jangan dong BJM kotoran. Lah bahado pula semua tulangmu si orang. Saya kan berarti tulangmu luar berkauli. Nah, saya sangat percaya sekali maka ada tulang tidak akan membuang sembarangan oli karena nilai oli bekas sangat berharga. Iya benar. Saya tidak percaya sama sekali itu akan dibuang karena oli bekas sangat berharga. Bahkan kekurangan tuh orang doi batau ada kantormu tuh orang besi beli bekas jangan juga. Tahu tulang kebetulan tuh aduh keternakan berlangganan boleh sama Toyota tuh Toyota boleh sama tuh Daihatsu tuh dia orang resmi gak ada masalah tuh boleh tak cari sendiri gak terlibat pun dulu kan repot. Nah satu tadi Pak dari Sudir Timur udah ngomong dari Desda ada Spalditi tapi saat ini ada program bahkan tulang nang dong dobe tangki septik. Ini di garis bawah nang dong dobe tangki septik belum ada tangki septik Lurah. Kalau belum ada tangki septik mungkin bisa dimasukkan program RTS. RTS itu adalah revitalisasi tangki septik. Jadi pemerintah DKI Jakarta memberikan subsidi untuk membangun tangki septik untuk masyarakatnya. Hanya memang terbatas. Dan program ini dari tahun 2020 sampai tahun ini dikasih tangki septik gratis. Tapi bukan tangki tapsnya doang. Tak kolak tangki naik. Bahwa bangun satu kamar mandi dibangun tuh sudah. Nah tapi perlu kita garis bawahi tadi subsidi. Boleh subsidi orang berbuat tanggungan nana bere. Odong. Jadi penerima manfaat itu harus bayar. Bayarnya berapa? Boleh masuk kita tuh daftar miskin. Kalau 200.000 loh. Jadi ada termasuk kita daftar miskin di DKI 750 ya Mbak CBR. Sisana pemerintah DKI yang bayar. Rata-rata untuk bangun tangki septik sama instalasinya antara 10 sampai 12 juta. Dengan kita bayar 350.000 tadi kan tangki septik dan tangki septik kita itu tadi Pak Agus Samunangan ngomong nggak sembarang nih publikasi diproduksi oleh Paljaya juga yang mampu mengolah black dan grey, mampu mengolah siap toilet dan siap kamar mandi, cuci piring, cucian pakaian dibabung di lupa mesis di rumah keluar hasilnya tuh buat dan mencemari. Nah kalau semua gini masyarakat yang menggunakan tangki septik yang bukan di area spaghetti, yang bukan di area sistem pengolahan terpusat, saya yakin 5 tahun ke depan kita akan melihat ikan berenang di got kita. Sekarang nggak mungkin kita lihat. Nah tabereng ini di got tanah yang ngahat, kalau susu kopi ya berarti minum bulu bukan main. Jadi daerah Sokolibo juga perkenalan. Jadi air limbah tai perlu kita olah. Kalau belum punya pengolahan silahkan nanti lewat lurah. Tapi yang jelas, yang pasti adalah yang masih BADS. Nanti bisa berkoordinasi lurah dengan kepala puskesmas kelurahan. Saya pikir mereka punya data. Oke, silakan Bu dimasukkan ke Perumda Paljaya daftar itu. Tapi bukan tahun ini loh Bu, ya langsung dimasuk sekarang langsung kita bangun ya. Paling di tahun depan. Jadi masuk sekarang kita proses. Mudah-mudahan nanti Pak Agus Samunangan juga bisa memperjuangkan karena ini BBD. Semua lima juga itu laku perkenalan bahwa daerah mengolah limbah teh. Horas mari kita saluhut bolong karena orang lebih narkoba benong naik date. Horas mari sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesannya sangat jelas ya ibu-ibu, bapak-bapak. Masih semangat kan? Masih ingat yel-yelnya? Masih. Agus Samonangan Sosperda. Mantap. Agus Samonangan Sosperda. Mantap. Baik. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang pertama dari Pak Hugo. Untuk waktu dan tempat kami terserah. Bang Agus, izin Bapak Ibu yang ada di depan yang terhormat, izin saya Isnirus Adi Haryono Nugroho, biasa dipanggil Hugo. Kebetulan profesi saya sebagai advokat dan juga wira swasta. Saya punya rumah di daerah Desa Putra dan kebetulan saya warga jemaat Gereja Katolik di Desa Putra. Nah, karena ini berkaitan dengan perda, yang sepertinya isinya juga hanya untuk menginformasikan di awal ya bahwa ini PT PAL ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Seperti apa sih tugas dan fungsi serta kewenangannya? Itu yang ingin kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mau coba jalan juga deh. Soalnya kan selain ada yang Bapak Ibu juga ada yang kaum muda nih, ya kan? Agus Samonangan Sosperda. Mantap. Agus Samonangan Sosperda. Mantap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu begini. Mungkin nanti Bang Franky lebih bisa menjelaskan air limbah ini bagaimana sih? Kemudian tata kelolanya seperti apa? Tadi Pak Situmorang sudah sangat spesifik sekali menjelaskan. Nah, meskipun agak sedikit memboringkan, tapi saya harus memberikan informasi terkait PT PAL Jaya ini, Bapak Ibu. Semoga nggak boring ya. Nah, yang pertama begini, Bapak Ibu dan para pemuda dan pemudi yang hadir di sini itu adalah sebuah komunitas masyarakat yang sangat peduli dengan kebijakan pemerintah dengan hadir di sini pada siang atau sore hari ini, gitu ya. Saya punya slogan yang saya selalu menggembar-gemborkan itu adalah kita harus melek politik dan melek hukum. Nah, Bapak Ibu serta kaum muda sekalian yang hadir di sini adalah menunjukkan hal itu. Kita harus tahu bagaimana politik di negara kita, bagaimana hukumnya, dan juga bagaimana prosesnya sih. Apalagi tahun depan adalah tahun politik. Nah, kita mau nggak mau dalam kondisi apapun kita selayaknya dan sepantasnya sudah paling tidak memperhatikan Bapak Ibu. Nah, apalagi Bang Agus ini rutin sekali mengadakan Sosperda ya. Saya pribadi sangat apresiasi Bang Agus untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Karena Bang Agus kan wakil rakyat, mewakili kita. Jadi mari kita perhatikan apa saja perda-perda atau peraturan daerah yang selalu disosialisasikan oleh Bang Agus dan tim. Nah, PT PAL Jaya ini memang seakan-akan baru kita kenal mungkin ya. Kan biasanya kan ada PAL Jaya, PLN, Telkom. Ini PAL Jaya ini apa? Ini bergeraknya di bidang apa? Dan tadi Pak Situmorang sudah menjelaskan bahwa PAL Jaya ini adalah perusahaan dari Pemprov DKI yang juga punya peranan, tanggung jawab, dan wewenang supaya alur dari pengelolaan air limbah ini tepat sasaran dan pelayanannya bagi masyarakat. Karena PAL Jaya ini adalah salah satu perusahaan milik Pemprov yang sedikit banyak ada perbedaannya dengan perusahaan lain yang fokus pada pelayanan. Karena ada juga perusahaan Pemprov yang berfokus kepada profit. Itu ada Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Situmorang sudah menjelaskan juga ada anggaran-anggaran. Nah, kadang-kadang masyarakat ada yang memberikan aspirasi kepada anggota dewan atau kepada Ibu Lurah misalnya Ibu ya. Tapi kok ini nggak diproses-proses sih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sama kaum muda harus tahu nih, karena untuk proses ada tindakan dari pemerintah setempat itu tentunya melibatkan birokrasi anggaran. Ada alur-alur anggaran yang memang harus disinkronisasikan supaya tepat penggunaannya
jumlahnya berapa, dan kapan pelaksanaannya. Nah, mumpung ada Bang Agus, ada tim di depan ini, itu Bapak Ibu nanti bebas mau menanyakan apapun aspirasi, keluhan, pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Nah, Bapak Ibu, tentunya Paljaya ini juga punya semacam ini ya, wadah atau media yang Bapak Ibu dan kita sekalian itu bisa meninjau. Ada Instagramnya dan ada juga websitenya. Nah, karena sesuai dengan slogan yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus melek politik dan melek hukum, paling tidak kita berkenan untuk membaca nih Bapak Ibu, ya kan? Membaca itu kan, kalau tadi ada komunitas tambal ban kan juga harus baca nih. Misalnya saya mau nambal ban, tekanan ban saya berapa? Saya bilangnya 32, malah di sini 34. Nah, kita kan paling nggak harus membaca. Nah, tentunya Paljaya ini harus kita buka Bapak Ibu. IG-nya ini sangat bagus sekali, sangat memberikan informasi supaya kita juga tahu bahwa Paljaya ini ada untuk kita karena adanya di DKI Jakarta. Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya bilang ya, mohon maaf jika agak memboringkan karena di sini tuh anggaran itu lumayan besar Bapak Ibu. Kurang lebih 2 T ya, Pak Situmorang, mohon maaf kalau salah penyebutan angka Bang Agus juga. Pemerintah Pemprov kita itu sudah menyediakan bagi PAL untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat itu sudah dianggarkan. Nah, bagaimana anggaran ini bisa tepat kepada kita sekalian, kita juga yang harus aktif Bapak Ibu. Misalnya begini, bagaimana sih air limbah kita rumah tangga maupun nanti industri atau mungkin ada pertanian, tapi kalau Jakarta pertanian bisa dibilang nggak ada ya. Ini bagaimana air limbah kita? Tentunya kalau kita bicara air limbah, kita juga harus berbicara mengenai produknya. Itu asalnya dari mana air limbah ini Bapak Ibu? Dan berkaitan juga dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah tangga kita. Saya pernah lihat misalnya ada kawan membangun rumah itu, dia kurang memperhatikan bagaimana letak posisi kamar mandi, baik yang di bawah maupun di atas. Nah, kalau saya pribadi, saya melihat rumah itu nomor 1 kamar mandinya Bapak Ibu. Nah, ini bersih apa tidak, kemudian jaraknya seperti apa, itu paling tidak kita sudah melihat bahwa si empunya rumah ini memperhatikan kisi-kisi mengenai bagaimana tata ruang rumah yang bagus, yang tata ruangnya juga sehat, dan penggunaan pun juga tidak repot. Kadang-kadang mau masuk ke rumah ke kamar mandi itu licin Bapak Ibu, ya kan, kemudian sentinelnya kecil. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan karena sudah selayaknya bahwa rumah itu harus sehat, harus bersih, dan juga efektif dan efisien penggunaan setiap ruangannya Bapak Ibu. Itu yang saya maksud sebenarnya. Nah, kembali lagi kepada sisi dari perda sendiri, maksudnya perda ini juga sifatnya mengikat bagi pelaksana. Jadi saya yakin dan percaya bahwa PT PAL ini juga selalu berkaitan dengan dinas lingkungan hidup, misalnya dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas, supaya air limbah ini itu pantauannya jelas. Nah, sangat disayangkan nanti Bapak Ibu kalau misalnya kotoran dari rumah tangga kita itu langsung dibuangnya ke got. Kalau tadi mungkin Pak Situmorang menyebut ada oknum-oknum ketika kita mau membersihkan sekitar kita, ternyata dibuangnya udah bayarnya mahal, tapi buangnya ke got juga. Nah, ini kita harus jeli Bapak Ibu dan harus berani. Ya kan, ini perusahaan apa? Nah, kita harus berani, tanda kutip, mengadukan hal itu. Nah, tapi kita juga nggak boleh alur dari pembuangan itu langsung kita buang ke got juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih, terutama mungkin Bapak Ibu yang punya usaha bengkel nih, punten nih, maaf Bang Agus. Nah, itu gimana nih, pembuangannya kemana nih? Airnya kemana nih? Olinya kemana nih? Wah, takutnya samping kiri kanan rumah kita itu ada yang terganggu tapi nggak berani ngomong. Ya kan, nanti akhirnya ngomongnya di belakang ke Pak RT, Pak RW, wah jadinya malah kondisi kehidupan kewargaan kita satu sama lain bertangga kita jadi terpengaruh Bapak Ibu. Nah, sepertinya
saya menekankan pada bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita bermasyarakat itu ada aturannya yang harus kita jalankan, Bapak Ibu. Kalau nanti soal bagaimana penerapan pengelolaan air limbah itu, kita juga harus mengerti apa sih kontennya air limbah, apakah berbeda dengan limbah B3 misalnya, itu nanti Bapak Ibu atau para kaum muda bisa langsung ditanyakan. Dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan apapun, bisa juga langsung ke lurah setempat atau camat setempat atau mungkin langsung ke hotline-nya Bang Agus. Bang Agus nih kayaknya nggak tidur 24 jam nih kayaknya. Selalu menerima aspirasi dari kita nih. Sepertinya itu aja Bapak Ibu kaum muda. Terima kasih waktunya. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Agus Samorangan Sospeda. Mantap. Agus Samorangan Sospeda. Mantap, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hugo untuk atas materi pemaparannya. Untuk selanjutnya dari Bapak Justinus, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Franky, maaf. Aku sama nama Sospeda. Waduh, luar biasa. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya sapa dulu nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Yang saya hormati Bapak Agus Samonangan sebagai anggota Dewan kita, Bapak Kasudin SDA, Ibu perwakilan ya, perwakilan dari kecamatan bidang keuangan, dan juga Bapak Situmorang, nah dan Ibu Nura, juga Bapak Mulyadi. Nah tadi sudah banyak pemaparan tentang apa sih mengenai Paljaya. Nah kita terkait dengan Paljaya ini saya definisikan langsung aja, apa sih air limbah? Nah, air limbah itu sebenarnya yang berkaitan dengan semua cairan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, yang berproduksi terbuang dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, coba kita bayangkan, kalau seluruh DKI Jakarta ini membuang sembarangan air limbahnya, wah saya rasa pernapasan kita terganggu ya kali ya. Dan mungkin polusi udara juga kurang bagus. Nah, untuk itu mari kita berdisiplin. Tadi sudah jelas-jelas dipaparkan supaya benar-benar kita ini membuang air limbah kita jangan sembarangan lagi. Nah, kita ingatlah itu. Saya mau tanya nih, ada yang pernah ke R. Petra Timbul nggak di sini? R. Petra Timbul. Kalau enggak, di ini sebelum Kelurahan Lenteng Agung ada juga tuh yang sudah terbangun sistem pengolahan air limbah. Kalau enggak di ini aja deh, di R. Petra Timbul itu udah jadi barangnya, pengelolaannya. Sistemnya begini, sistemnya pengolahannya perpipaan. Jadi ada 2 RT di sana yang dihubungkan melalui perpipaan, dipasangkan beberapa meter itu dari rumah tangga ke R. Petra Timbul ini yang sudah dibangun. Nah itu kedalamannya kurang lebih 4 meter, dan lebarnya bentuk siku atau L, lebarnya 6 meter dan ada juga yang 4 meter, totalnya itu kurang lebih 12 meter. Nah, yang kedalaman 4 meter tadi itu yang menampung tadi yang dikatakan oleh Pak Situmorang black water. Nah, dan juga yang 3,5 meter kurang lebih ini menampung grey water tadi, bekas percucian. Yang tadinya 4 meter itu penampungan kotoran kita. Nah gitu. Sistemnya seperti apa? Nah, dari rumah tangga ini tidak perlu lagi menggunakan septic tank. Nah, tidak perlu lagi, dan akhirnya semua rumah tangga yang ada di situ 2 RT di titik tumpuknya di R. Petra ini disatuin melalui ada namanya
penampungan apa ya istilahnya sebelum masuk ke ini apa namanya lupa saya. Pokoknya sebelum masuk ini bak kontrol ya, bak kontrol. Ada dulu bak kontrolnya sebelum ke instalasi tadi ini. Nah, sistemnya seperti apa? Nah, mesin ini mengolah segala air limbah yang ada dari rumah tangga tadi diolah menjadi air bersih. Nah, ekonomisnya seperti apa? Nah, contoh, seumpama kita menggunakan air limbah ini menjadi air bersih, kita bisa menggunakan air yang sudah bersih ini yang telah diolah lewat instalasi tadi. Contoh, ekonomisnya, kalau kita kreatif, ya buat aja nih kembang pohon atau apa media tanam gitu kan, airnya itu kita bisa pergunakan untuk menyiram tanaman yang sudah ada. Kalau enggak kita buat kolam ikan hias, pemberdayanya seperti itu. Nah, pengawasannya bisalah dikelola oleh dari Kasudi tadi bisa. Jadi kita manfaatkan ekonomisnya seperti itu, bisa kita jual lah kembang-kembang ini yang sudah bermanfaat. Tahu sendiri berapa harga aglonema berapa. Nah itu ekonomisnya seperti itu, manfaatnya ada, bukan hanya semata-mata stagnan di situ. Poinnya seperti itu. Nah, supaya kita pahami, tadi sudah banyak materi yang kita sampaikan. Nah, saya tidak perlu banyak-banyak. Ya kita pahamilah melalui Sosperda yang sudah ada perubahannya. Sosperda nomor 5 tahun 2021 ya Pak ya. Nah, kita pahamilah bersama. Saya rasa cukup sekianlah, tidak perlu panjang lebar lagi. Kita semua paham. Yang intinya kita tetap disiplin supaya air limbah ini tidak mencemari lingkungan kita sehat dan sebagainya. Oke lah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya dari Bapak Franky. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, yel-yel lagi ya ibu-ibu, biar tambah semangat nih sore-sore gini. Aku sama dengan Sosperda. Mantap. Aku sama dengan Sosperda. Mantap. Ya, mengingatkan kembali untuk jangan lupa memfollow IG Bapak Agus Samonangan untuk mengikuti semua kegiatan beliau setiap hari di IG, YouTube, Twitter, dan TikTok ya ibu-ibu. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dibuka 3 pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ayo yang mau bertanya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Oh, ya. Saya Kusuma Junta punya putra 1, cucu 3. Saya sudah lama penduduk PKI dari tahun 2002. Jadi yang bertanya tadi emang sudah sering disosialisasikan masalah kebersihan dan air. Seperti kami warga, seperti yang dibilang abang tadi, sudah rapat rumah, yang di sini air di sana. Kalau zaman dulu sih emang cuma sumur ya, di sana satu, di sini satu. Berhubung karena kedua kemajuan itu, kita sih berterima kasih, listrik sudah ada, namanya kemajuan sudah ada, mesin-mesin air sudah ada, terus sudah dibangun jadi ada punya spideng. Masalah kebersihan memang udah sangat pesat kemajuannya. Terutama saya penduduk dibilang masyarakat di bawah lah. Saya pernah mendapatkan kebersihan lingkungan dan rumah terendah juara 1 Jakarta, Kecamatan Jakarta Selatan. Ya, Jakarta. Diperlombakan tiap kecamatan yang membawakan nama itu saya, Pak. Jadi saya tunggu-tunggu di sini seperti yang dibilang abang tadi, masalah sistem sangat bagus. Tapi lebih bagus lagi abang kalau memang sudah ada kemajuan itu. Kami berharap
air dulu lah emang pam gitu, biar jangan kita memakai air di dalam tanah lagi, terutama karena seperti yang dibilang Abang tadi, kalau Sepiteng itu dengan sumur ini juga sih. Tapi kalau kita mengharap kalau sudah ada air pam, mungkin kita kehidupan juga lebih ini, karena tiap tahun memang aqua itu meningkat harganya, kan? Nah, kalau kita pakai air pam, karena saya dulu ikut mertua saya di Matraman, pakai air pam memang rasanya beda, tapi kita anggap itu karena udah air pam selalu direbus, belum ada aqua gitu ya, sehat kok kita, anak-anak kita dikasih aqua. Jadi kami harap kalau dari saya semua akan berlanjut seperti Amang bilang tadi, masalah Sepiteng, masalah ini saya berharap pam dulu lah gitu yang masuk ke rumah-rumah sehingga lebih bagus, air tanah nggak sembarangan lagi semua memakai. Itu yang permintaan saya buat Amang Hamonangan dengan yang ada semua di sini. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Terima kasih. Nama saya Donri Panjaitan. Yang saya hormati Bu Lurah, sama Pak Kasutin sama Bapak Agus Hamonangan telah memberikan kami sosbeda di Ragunan ini. Yang saya mau tanya, ini memang program sudah sangat bagus, PT Paljaya mengurangi limbah, anggarannya sampai 2 triliun ya. Jadi maksud saya di sini, kami masyarakat, pemerintah juga sudah tahu bahwa air sumur itu tidak bagus buat masyarakat. Maksud saya di sini Pak, memang sudah ada PAM juga kayaknya kami tidak bisa konsumsi juga buat dimasak, dikarenakan ada bau kaporitnya juga kan. Jadi maksud kami di sini Pak, alangkah baiknya biar kami sehat, biar jangan kami makan secara tidak langsung seperti Bapak bilang tadi, menggosok gigi kita udah ada penyakit virus ya. Jadi karena tanah di Jakarta ini kan sempit, jadi masyarakatnya sangat banyak. Jadi tadi yang dibilangnya limbah tetangga udah masuk ke kita. Biar jangan kami terinfeksi dengan limbah, alangkah baiknya ini kami dari masyarakat supaya ada program bagaimana air tanah menjadi bersih, siap kami konsumsi. Maksudnya di sini adalah di setiap kami rumah ada penyaringan supaya pH-nya siap dikonsumsi, biar jangan langsung kami pakai untuk gosok gigi. Jadi ini kami sama anggota dewan supaya penyuarakan ini kami masyarakat. Ini anggaran PT PAL sebenarnya PT PAL sebenarnya sudah sangat bagus. Terima kasih. PT PAL sebenarnya sudah sangat bagus untuk mengurangi, tapi alangkah baiknya kalau dibuat di rumah-rumah ada semacam penetralisasian air sumur, siap dikonsumsi dan siap untuk dimasak, siap untuk dimandikan. Selama ini kami memang kami bukan aqua yang kami beli, terasa juga kalau beli isi air ulang untuk dimasak. Jadi mohon kami supaya aspirasi kami ini disampaikan ke pusat bahwa masyarakat itu membutuhkan air bersih, air tanah siap dikonsumsi. Sekian dan terima kasih. Lagi
Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Manintang Pardede, tinggal di Lenteng Agung. Yang saya mau tanyakan Bapak Ibu sekalian narasumber, kalau mengenai perubahannya sih saya rasa bagi kami masyarakat nggak terlalu mengena. Mungkin ya kalangan atas mungkin yang mengena ke situ. Salah satu tadi yang disebutkan Bapak Dondri, ya sebelum limbah itu dibuang, kami masyarakat, langkah-langkah apa yang kami tempuh meminimalisir biar jangan langsung ibaratnya ke got apa. Sebelum kami mendapatkan pengolahan yang Bapak bilang tadi, sistem terpadu di daerah mana itu, sebelum itu apa langkah-langkah apa yang kami lakukan supaya bisa ya limbahnya itu diminimalisir lah gitu sebelum dibuang ke got. Dan saya rasa hampir semua ini umumnya masyarakat di sini ya rata-rata antara Sepiteng dengan sumber air itu nggak ada yang batas aman 10 meter, nggak ada. Jadi untuk itulah kami mohon himbauannya. Dan satu lagi tadi tulang setemu orang, nomor teleponnya itu kemana yang dihubungin itu, yang biar kami jangan hubungin lagi yang ke swasta itu. Jadi biar jangan kami tipu sana tipu sini itu. Terus ini buat aparat kelurahan apakah kami berhak semuanya, baik ibaratnya yang maaf kata belum punya rumah sendiri, apa harus warga yang sudah tinggal di situ sekian lama, bagaimana ini apanya solusinya buat kami gitu. Kira-kira begitu aja pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Dari 60 juta. Alhamdulillah. Mana sih wanita korsa tuh? Sebenarnya saya bukan orang Pamjaya. Bukan, saya orang Paljaya. Tapi saya mau klarifikasi sedikit saja sebelum lanjutkan ke 3 pertanyaan. Mohon izin. Kita itu bukan Paljaya, bukan PT. Dulu PD Paljaya dirubah oleh Perda nomor 5 tahun 2021 menjadi Perumda Paljaya. Jadi not PT, bukan. Lebih jelas, lebih enak, nggak usah kita tahu apa itu. Paljaya gitu aja. Paljaya. Jadi tidak PT. Nah, kedua, mau klarifikasi T. Wah, gua aja kaget jual buat T. Berarti 2 T. Kita itu Perumda paling juga perusahaan daerah ya. Walaupun memang tidak profit oriented, bukan. Tapi kita cari sendiri untuk kita biayai sendiri. Ada bantuan pemerintah daerah dalam bentuk PMD, penyertaan modal daerah, dulu disebut PP, penyertaan modal pemerintah. Yang dimaksud 2T itu adalah modal dasar pembentukannya, tapi nggak tahu kita mau berapa puluh tahun itu baru dapat. Karena saya ingat keuangan kita sekarang itu baru di 800 M. Dari Bali itu modal dasar. Di Jakarta Perumda Paljaya nanti pada mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan dia akan mempunyai modal 2T. Jadi seperti itu Pak. Gua tadi sana 2T punya, waduh kaya ini Paljaya juga. Itu modal dasar. Modal dasar bolo kita mertambal 2 mah aduh tulang mesti tak buka bata boleh 2 mah buka ban mah boleh talayani opak mobil era 05 bolo Paljaya bisa 2T mungkin 50% Jakarta terlayani kira-kira gitu. Nah itu yang bos wilayah itu aku memang bukan orang PAM, tapi saya tahu kebetulan PAM itu baru melayani Jakarta 60%, baru 60%, 40% itu belum terlayani, termasuk kawanan tulang. Di kebetulan di Lebak Bulus, Tangerang PAM belum ada PAM. Makanya kita sangat senang sebenarnya pada tahun 2023 ini akan beralih dari operator swasta ke Pamjaya. Kemungkinan akan lebih cepat.
proses pelayanan itu ya, karena pemerintah daerah bisa menyumbangkan duitnya melalui PMD, melalui modalnya, jadi bisa terlayani kita lebih cepat. Nah, termasuk saya tulang belum terlayani. Nah, apa upaya kita untuk itu? Tadi ditanyakan oleh Abang Guruku, si Pardede, apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jadi sebenarnya Paljaya itu punya alat namanya biopal. Tapi saya tadi melihat tulangku takut aku ngomong. Ini berek ini jual barang ini, berdagang ini, makanya nggak ngomong tadi dari tadi. Nanti dari tulangnya pasti nanya ini dalam hati. Kita punya alat yang bisa mengolah black and grey water itu. Dua-duanya diolah, bukan cuma greynya. Tak kolah bekas ya cucap piringi, tak kolah bekas ya cucap pakai nih. Sudah iba puno, ini udah terus. Maksudnya diolah. Mengolahnya seperti apa sih? Apakah ada api? Enggak, listrik doang kayak ini. Kita kan ada di rumah kalau orang akuarium nanti kan ada blower itu ya. Sebenarnya itu doang. Untuk mengolah air itu kita hanya memelihara, menjaga bakteri pengurainya. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada tikus busuk mati, kita letakkan di jalan, 3 hari lagi kita lihat masih ada nggak tikus? Kemungkinan masih ada, tapi tinggal separuh. Kita lihat lagi besok lagi, masih ada nggak tikus? Enggak, udah tinggal tulang. Lalu kemana dagingnya? Memang email dok memang teribata mulak ma daging hutan. Kembali ke tanah. Memang seperti itu semua. Kembali ke tanah. Apa mau kembali ke tanah? Ada bakteri pengurai namanya. Bakteri pengurai. Bakteri pengurai inilah yang kita pelihara, kita buat gemuk, sehat, makanya diolahlah limbah kita itu. Begitu kita masukkan seluruh air limbah ke dalam, diolah oleh bakterinya, keluar ke kali, ke badan air, tidak mencemari lagi. Dengan mati, bagus. Itu yang kita lakukan. Lah, mohon maaf kalau anggap berdagang bukan berdagang. Berapa harga bunga kita itu sekarang? Murah. Satu set, satu paket biopal tipe 34. 34 itu dia aerob, sudah ada listrik di sana, sudah ada blower. Itu hanya 3.500.000 untuk melayani 5 orang satu rumah. Untuk melayani 5 orang satu rumah. Jadi kalau dalam satu rumah itu 5 orang, amat tado enak tamak, banak dulu, ngabui ngamasis, iya tuh sih. Seluruh limbahnya akan diolah. Keluar sudah nggak mencemari dan sudah tidak berwarna gelap ya. Memang masih kelihatan tapi nggak terang banget lah, nggak seperti air mineral. Tapi sudah nggak mencemari. Nah kalau kita misalnya kita tembok, Abang Guru, kita tembok, terus keluar dari situ lalu kita kasih aja ikan hidup. Kalau sekarang nggak, sapu-sapu pun nggak kuat. Sapu-sapu yang tugasnya untuk membersihkan itu nggak kuat, mati. Masih berbau nggak, Pak? Masih ada baunya? Enggak, jadi ada 3 indikator air itu ada 3. Warnanya sudah oke lah, tapi nggak seperti ini. Tapi sudah oke, kita udah nggak risih lihat. Bau sudah tidak berbau. Satu lagi ada indikator rasa, tapi nggak mungkin bagi minum dong, betulan orang rasa. Punya sendiri nggak apa-apa lah. Dirasain punya sendiri. Jadi kecuali memang ada tahapannya, dua tahapan lagi untuk bisa kita minum. Ada 2 tahapan yang disebut orang itu baru ulang ya. Jadi bulu teh. Ada 2 tahapan naik nasi bekas teh tak olah. 2 tahapan lagi bulu teh minum. Dan masalah lebih bagus dari sini. Serius. Kalau alat tabungan bisa kotorata. Karena kita tahu dari bekas kita. Jadi orang bilang daur ulang, recycle. Di-recycle menjadi, kalau Singapura udah itu. Singapura udah itu. Wah, karena tolak kemodelan di Singapura, itu tainum. Serius. Sampai ke Singapura itu. Karena sumber air di sana, sungai enggak punya air.
Dia hanya mengharapkan dari Malaysia air hujan dan itu bekas kita. Ini serius memang itu. Jakarta 10 tahun lagi gitu. Kita kan sekarang belas kasihan dari Jawa Barat. Di stop Jakarta mati. Tangerang stop kali Cilik apa? Cisadane mati kita, nggak ada air bersih kita dari Jakarta, dari Jawa Barat. Supaya kita jangan mati apa? Bekas kita tadi diolah. Memang udah bisa. Tapi mohon izin Pak Hamulangan, Agus Hamulangan, ini pesan dari ini bisa dilanjut Pak, kapan Pak? Jakarta Selatan, rata-rata Jakarta Selatan itu layanan air bersihnya masih kurang ya. Tapi kenapa itu terjadi? Sejarahnya ternyata, orang aku juga di dalam, masa gue kepengen dilayani, ada sejarahnya. Daerah selatan air tanahnya paling bagus di Jakarta, itu yang membuat. Jadi diprioritaskanlah daerah-daerah yang sangat tercemar. Sebenarnya itu. Jadi nggak terjawab mereka yang membuat. Sebenarnya apakah ada program pemerintah supaya air tanah bisa kita kita konsumsi lah, kita gunakan? Sebenarnya kebijakan pemerintah daerah aliran saat begitu kita rumah tangga, sebenarnya kita nggak boleh pakai air tanah. Tentu kita pakai air tanah. 10 tahun naik turun Jakarta. Jakarta tuh akan turun kalau terus kita sedot air tanahnya. Jadi sebenarnya kita nggak dianjur untuk menggunakan tanah. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya? Ini tadi Pak didorong Pak Hamulangan, Pak Agus Hamulangan, itu didorong. Nah, kalau pun terpaksa harus kita pakai, memang untuk kalangan rumah tangga itu belum dibatasi. Tapi kalau pelaku usaha udah dibatasi, ditarif tinggi, ditangkapi karena satu lubang saya katanya padahal dicek 2. Nah, untuk kita belum. Nah, satu Pak ya, baru tulang kita mengolah yang sebelum kita buang ke badan air, ke got. Jadi tambahin Pak pengolahan. Nah, bisa lewat Spaldi tadi yang komunal, yang dimaksud Kasudin tadi itu komunal. Jadi 100 rumah atau 200 rumah dibangun di lokasi air pertera, disambung mungkin 200 rumah. Kenapa di air pertera dibangun? Pertanyaannya juga dulu itu. Tidak ada lahan untuk menempatkan ipal itu, nggak ada lahan, sangat ada lahan. Di Jakarta Utara kita kasih tangki septik gratis, tempuh tengah dong ide beda mau bapak tanah mau itu lah 7 meter kan itu dulu nah isi habis sudah berbulu cinta. Kita lihat memang betul kita kasih gratis lah, tapi nggak ada tempat. Jadi memang paling cocok di daerah kumuh ini komunal. Jadi 10 rumah atau 20 rumah dijadikan satu di bawah jalan. Nanti mudah-mudahan Pak Hamulangan bisa koordinasi dengan Bina Marga Pak. Jadi pada akhirnya maju ada pesak susah ada tuh. Tang nama perusia aku sama menangan udah, bang. Tapi aku rasakan, gua kan di perusahaan daerah ya, sering berhubungan dengan anggota dewan ya, pasti sering. Ini kita ini lain dari yang lain, makanya aku mau ke sini. Serius. Ini lain dari yang lain nih lain. Makanya aku mau ke sini. Situ orang kemarin dia tamu loh kan, tulang tegas. Kalau enggak, iya. Tapi perlu bukan mempromosikan lain, bukan. Gak usah banget dulu. Tapi teruskan perjuanganmu. Teruskan perjuanganmu mulai. Gua salut. Gua salut. Di Cikoko gua mau kesaksian ya. Saksian ini air mata nih mau berjati. Donat tulang. Ini lihat di Cikoko ada satu rumah dia nggak bisa ini ya, nggak bisa bangun. Itu rugian perngulun. Jadi lo mau buang kotoran di kolong lo hera-hera 50 meter, maka 100 meter ke laut BMCK. Rola yo, badan mau bentuk mus orang. Gua lihat ini mau bangun nama gua.
sampai gitu. Beliaunya mau memperhatikan seperti itu loh. Makanya setelah aku mau dipanggil, kalau enggak esok hari dibayar biaya aku. Taruh itu, kan orang bayar tulang. Baru roh tuh orang dong ada kena tulang mau makan hatai orang itu. Ini komunitas pasal tahun KTM mati, tuh lau sekretasi KTM ini gak tulus sih. Jadi terhormat tuh wah ketua roh, jadi kira-kira gitulah. Hati di sini mak leh. Di tangan alat yang bisa mengolah dari sumur tanah langsung. Kita yang bisa menjaga pencemarannya. Ini tertarik leh. Mulai pejabat. Jadi dana untuk pengelolaan air limbah kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa pemerintah berdiri sendiri, tidak bisa masyarakat berdiri sendiri, bahkan mungkin anggota dewan, wakil, naik bekerja sama kita. Ini pemikiran selama ini kulihat di kita, khususnya kita di KTM itu bisa hidup. Belum orang acara nggak hidup orang kebe, dikit aja kalau kita buat acara boleh uang semua, boleh hal ketua ya teh. Mari kita buat mindset itu. Mari kita buat. Pengurus IP, ya enggak terlalu ini kok terhadap uang enggak. Bahasa anggotai maju, bahasa anggotai happy. Soalnya itu pemerintah. Bagaimana supaya rakyat ini sejahtera? Jadi tidak harus uang doang. Pemerintah ini sudah salah satu kegiatan pemerintah lewat Pak Hamonangan. Agus Hamonangan menggugah kita untuk mengolah air limbah, untuk memperlakukan air limbah. Kira-kira soal ini Pak, ada tujuan nih. Kira-kira gitu Pak Faridi. Jadi kita punya alat, kalau apa nanti telepon nanti saya kasih melalui moderator Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Lurah atau Bapak Agus? Dan Pak Kasudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari Bunda ya. Jadi yang diutamakan katanya bilangnya air bersih Pak. Memang air bersih, air kehidupan Pak. Tapi begitu juga masalah limbah juga harus kita tangani juga. Ya. Saya contohkan waktu saya di utara Bu, saya buat spalde. Jadi itu ada 2 tempat. Yang kita utamakan adalah daerah-daerah yang umum, istilahnya nggak punya septic tank, ya, yang punya septic tank. Mungkin dari Bu Lurah kalau memang warganya ada yang di lingkungannya nggak punya septic tank, bisa usulin ke dinas Bu, ya. Dinas nanti temukan ke kita, biar kita bisa bantu dorong lah ke dinas. Karena ini pengalaman kita di utara, Bapak Ibu sekalian, karena dengan adanya spalde ya, warga setempat yang sudah kita buat instalasinya ini kehidupannya lumayan baguslah, kesehatan juga bagus kok. Karena kita kan punya anak cucu ya yang perlu harus hidup sehat, harus meneruskan kita yang akan datang, makanya harus lingkungan itu harus lebih sehat ya. Nah, masalah limbah limbah masyarakat itu saya sudah mencoba nih hampir 1 tahun nih Pak anggota dewan. Jadi limbah ini nggak saya buang. Saya ketika ada mobil tinja Pak yang baru nyedot di warga, saya minta ditaruh tempat saya. Jadi saya tampung ukuran 2 meter kali 4 meter, kita tampung di situ. Saya jadikan pupuk
Jadi saya campur dengan apa namanya tai kambing, tai ayam, serutan pasangan itu, termasuk sebagian saya bakar, arang batok, saya timbun selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kita bisa kita buka, kita tirisin 4 hari. Nah, di hari keempatnya kita bisa ditaruh di pupuk pohon-pohon itu. Nah, ini setelah saya coba dibandingkan dengan media tanam yang dijual di pinggir jalan, setelah kita taburin waktu 2 minggu aja, ini udah semi semua Pak, tumbuh semua. Alhamdulillah, ini cara sendiri saya Pak. Coba-coba nih. Kita kan pengen nanam pohon supaya bisa dinikmati banyak. Nah, alhamdulillah ini bermanfaat banget. Kalau memang Bapak Ibu sekalian coba silakan. Bisa dibandingkan dengan pupuk media tanam yang ada di depan sana. Mau Karena saya lemari udah di ponggol-ponggol. udah hampir 1 ton. 5 menit habis, 5 menit habis langsung benar. Pohonan buah-buahan lah ya, buah-buahan atau pohon pelindung itu udah sama. Pokoknya kita kasih pupuk itu Potong warung tiang tunggu 2 minggu. Siapa pesan? Ini nunggu apa? Semi semua. Nah, ini pengalaman saya. Namanya Ya, mudah-mudahan kalau memang Bapak Ibu sekalian mau coba, silakan. Ya, silakan. Nggak bau Pak. Caranya kalau nggak bau, jadi ketika kita apa namanya ini limbah ini, kita taruh ke garam juga, taruh garam. Termasuk ketika kita membuka, kita buka ya, kan ditirisin, kita taburin garam juga. Insya Allah nggak bau. Kalau orang kan biasanya kalau buka apa tai kambing aja kan bau Pak. Alhamdulillah nggak bau, nggak bau. Nah ini salah satu apa namanya ya unek-unek saya lah Pak, buat apa sharing ke orang lain. Termasuk saya apa namanya perkumpulan yang bercocok tanam yang kayak bunga-bunga pohon-pohon itu yang di Bintaro, dia mulai belajar dari saya Pak, mau nyoba nih dia pupuknya. Ini semoga bermanfaat bagi orang lah Pak, untuk bantu daripada itu dibuang kita manfaatkan. Alhamdulillah ini bisa manfaat benar-benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasudin. Sebelum saya menambahkan sekalian menutup, izin Pak LMK barangkali silakan Pak. FKDM ada yang mau sampaikan info-info terbaru barangkali sekitar pasar Minggu. Ya, apa Pak, silakan Pak. Oh iya, oke. Dari Ibu sudah. Oh. Ya. Ini penjelasan dari Laisi Tumorang kayaknya mantap ya, langsung semua diselesaikan gitu kan, tinggal nanti tindak lanjutnya ya. Jadi Amang Inang kalau terkait tadi Pamjaya ya, Inang terima kasih juga mengingatkan. Saya pernah juga buat sosialisasi Perda Pamjaya, Perumda juga dia, Perumda Pamjaya. Jadi nanti kita atur lagi ya, sama seperti yang model sekarang ini. Bisa juga kita mungkin pakai tempat yang agak ya ini udah bagus lah ya, udah bagus. Kita udah sangat berterima kasih dengan Dinas Pertamanan Hutan Kota Pak Haris ya. Terima kasih sudah bisa kita difasilitasi. Nanti mungkin kita bisa ke arah Setu Babakan ya. Kita juga bisa memakai tempat yang mana memang itu diperuntukkan bagi warga DKI. Kan kita kan termasuk warga DKI, gitu kan? Hara kita gitu kan. Saya sudah sampaikan juga izin ya Ibu Lurah, teman-teman ASN, ke Pak Lurah ya. Bukan, maksud saya Pak Wali Kota. Ya, sejak zamannya Bang Marulo Matali yang pernah juga Sekda, Sekretaris Daerah, saya sampaikan kalau ada masalah dengan orang Batak, saya terlebih dahulu dihubungin Pak Wali Kota. Ya,
saya sebagai yang bisa dikatakan mewakili satu-satunya orang Batak yang terpilih dari Jakarta Selatan, saya mohon kalau memang dari Pak Tambalban, dari Persautawan, Tumuan, ya, ada membuat hal-hal pelanggaran, saya tolong pertama kali dihubungi, ya, disampaikan. Tentunya juga nanti Amang Minang jangan khawatir, ya, kita melakukan kegiatan, tetap melakukan usaha, ya, itu tetap kita patuhi rambu-rambunya. Kalau nggak salah pas abang saya, Bang Rinto ya, Pasar Ibu ya, hadir ya Bang Rinto ya. Yang pernah, oh ya Horas. Oke, Rinto, yang pernah buat yang pernikahan ya. Ya, yang waktu di ya pakai tempat trotoar lah, ya. Jadi Amang Minang jangan khawatir, semua kegiatan usaha kita bisa berjalan dengan baik, ya. Apabila perlu memakai fasilitas Pemprov DKI, ya, itu kita bisa lakukan, ya. Dan juga yang mensukan perlu atau dewan kan, kalau melalui ketua bisa, ya, ketua kita Persautawan bisa, ya. Kapan-kapan kalau udah buka arisan, ya bisalah disampaikan. Kayaknya udah buka ya arisan ya. Pengen kali udah mau makan arsik itu kan. Jadi itu saja Amang Minang, dan itu kita nanti kedepannya akan buka Perda Pamjaya, ya. Saya udah pernah langsung ke Dirut Pamjaya supaya kita terlayani khususnya di Jakarta Selatan. Agus Hamonangan Sosperda. Ada. Agus Hamonangan Sosperda. Ada. Tergoyang. Agus Hamonangan Sosperda. Ada. Nah, gitu lah. Oke, terima kasih semuanya. Nanti juga ada talks ya. Itu semoga cukup buat kita semua, buat keluarga, dan juga Ibu Lurah, ya, dari teman-teman ASN. Saya terbuka aja, ada untuk pengganti transport, ya, nilainya 150.000, tidak dikurangin, tidak dipotong, ya. Nah, ini semoga nanti bisa juga kita tingkatkan acara yang lebih baik, ya. Agus Hamonangan bukan tukang potong, Agus Hamonangan bukan tukang sunat, ya. Itu hak dari Amang dan Inang, ya. Mungkin sudah dibagikan undangannya, ya. Mekel itu ini membimbing tukang sunat, kan. Ya, itu saja. Horas buat kita semua. Ini situai, mampir tangeng dulu situai, pengen menutup. Mana situai kita? Mungkin Amang situ orang lah. Kita doa nasional dulu, doa penutup biar kita ini sudahi acara kita. Silakan Amang. Amang ini juga pengurus gereja. Mohon izin Bu, kalau pun sore ini kita harus berdua dalam kasrani, mohon izin. Mari kita berdoa sesudah dengan kita masing-masing. Bapa Allah yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pada sore hari ini Bapak sangat bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapak. Rahmat yang Kau berikan untuk kami pada sore hari ini, sehingga kami bisa bersilaturahmi ini karena penyertaan-Mu ya Bapak. Biarlah sosialisasi pada sore hari ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga kami bisa berbuat lingkungan kami semakin baik. Terpujilah Engkau Bapak, begitu juga saudara kami yang nanti kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai mereka sampai ke tempat masing-masing dalam tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Begitu juga dengan saudara kami Agus Hamonangan Bapak. Biarlah pekerjaannya, pelayanannya dalam Dewan Bapak Engkau sertai. Kiranya beliau Tuhan menggambarkan bahwa dialah anak-Mu ya Bapak. Biarlah lewat dia kesaksian beliau Bapak, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Dengarlah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Foto-foto bersama, foto bersama.
Bapak Ibu sebentar untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk penyedotan PAL onset atau customer service-nya mohon dicatat ya Ibu. 0813 8529 1475. 0813 8529 1475. Itu untuk customer service-nya. Untuk ke Pak Hanan itu orang yang musuh bisa dicatat ulang 0813 115 415 10. Itu untuk nomor Bapak Hatnan. Siap. 0813 115 415 10 untuk Pak Hatnan Situmorang. Kita foto bersama ya Bapak Ibu. Marfoto Joyta, Marfoto. Bu Lurah, Bapak Ibu kita ambil tempat aja di sisi-sisi ini. Ya Bapak, yang dulu. Ya, silakan. Kita foto bersama. Oh, boleh berdua sama Bu Lurah. Iya. Saya kebiasaan berdiri nih, mondar-mandir ya. Iya. Agus Hamonangan Sosperda. Agus Hamonangan Sosperda. Agus Hamonangan Sosperda. Mantap banget. Sampai ke sebelumnya. Mantap. Abang Inang, Horas. Yang mau makan di sini boleh, yang mau itu take away boleh juga. Oke guys, Yang selesai. mau pulang, silakan ya. Nanti ada panitia yang ngatur.